Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seorang terduga teroris Rabu sore ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri di Kelurahan Bulakan, Balai Kandi, Payakumbuh, tepatnya di belakang kantor Subdenpom 14 Jalan Soekarno-Hatta. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menyita sejumlah dokumen, panah, dan senapan angin. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Padang berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat Rabu siang. Mereka menyatakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law yang dianggap hanya menyengsarakan rakyat. Aksi ini merupakan aksi mahasiswa yang kedua kalinya yang dilakukan di DPRD Sumatera Barat terkait rancangan undang-undang yang tengah dibahas di DPR RI. Seorang nelayan yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja dibekuk polisi di rumahnya di Jalan Raya Padang Painan, Kelurahan Gates 20 Kota Padang. Dari tangannya polisi menyita 4 paket kecil ganja kering yang dibungkus kertas dari dalam kantong celananya. Pada Rabu sore, masyarakat Kota Payakumbuh dikagetkan dengan aksi penangkapan seorang terduga teroris yang dilakukan oleh tim Densus 88 Mabes Polri. Masyarakat berkerumun di depan rumah terduga teroris yang ditangkap tersebut yang mengakibatkan Jalan Soekarno-Hatta menjadi macet. Sang terduga teroris yang ditangkap berinisial DP merupakan warga setempat dan telah tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun lebih. Warga tak mengetahui secara pasti aktivitas DP sehari-hari. Yang diketahui warga, DP merupakan seorang montir yang kerap memperbaiki mesin pendingin ruangan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas menyita beberapa barang dari rumah tersebut, seperti dokumen, buku-buku, panah, dan senapan angin. Harus ada budak sama berarti lapangan mendampingi tim tadi. Berarti tim siapa Pak yang melakukan penggeledahan tadi? Dari tim Densus. Oh, untuk warga kita Pak, berapa orang Pak yang kita diamankan tadi Pak? Kalau warga tadi yang diamankan informasi satu orang. Sekitar jam berapa itu Pak? Sekitar jam 3:30 pas bilang azan asar. Ya, inisial warga kita itu Pak? Inisialnya Pak? Inisialnya DP. Pekerjaan sehari-hari Pak? Pekerjaan sehari servis. Emang sudah lama tinggal di sini atau gimana itu Pak? Kurang lebih 1 tahun. Ya sebetulnya tadi ada HP, ada dokumen, ada panah. Hingga saat ini belum diperoleh informasi tentang penangkapan tersebut. Polres Kota Payakumbuh selaku penguasa wilayah belum memberikan keterangan kepada awak media. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kabid Humas Polda Sumbar. John Apendi melaporkan dari Payakumbuh. Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Padang berunjuk rasa di luar pagar gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka tidak bisa masuk ke dalam halaman gedung Dewan karena terhalang kawat berduri. Walau kecewa tidak bisa menyampaikan aspirasinya ke dalam halaman gedung DPRD Sumatera Barat, mahasiswa tetap berorasi dari atas mobil. Mahasiswa menyatakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang tengah digodok di DPR RI. Menurut mahasiswa, Omnibus Law hanya menyengsarakan buruh, pekerja, dan rakyat Indonesia. Selain berorasi, mahasiswa juga menyalurkan tuntutannya melalui postur dan spanduk. Semua yang ada di dalam kantor DPR sana, kami datang ke sini, kemanakan buruh-buruh kita? Lingkungan pekerjaan dirusak. Kita tahu Pak, lingkungan ini peduli sama kita. Kalau Omnibus Law diberlakukan, maka kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Lingkungan Indonesia. Mahasiswa mendesak bertemu dengan Ketua DPRD Sumatera Barat. Setelah ditunggu agak lama, akhirnya Supardi datang menemui para mahasiswa. Bersama pimpinan DPRD lainnya, Supardi bahkan menerima ajakan mahasiswa untuk berbicara di atas mobil bak terbuka bersama-sama mahasiswa. Kepada para mahasiswa, Supardi menyatakan mendukung aksi mereka
karena Omnibus Law memang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun dia enggan menandatangani tuntutan tertulis dari mahasiswa. Pardi berharap agar wakil rakyat di DPR RI meninjau ulang pasal-pasal dalam Omnibus Law yang merugikan masyarakat Indonesia. Laude Jordio Anse melaporkan dari Padang. Kepada Bapak Polisi, anggota polisi yang berpakaian preman ini terpaksa melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara karena Faruk berupaya untuk kabur dari kepungan polisi. Petugas sempat kewalahan mengejar nelayan pengedar ganja ini karena polisi tak menguasai jalan-jalan tikus yang ada di sekitar tempat tinggal tersangka. Namun Faruk akhirnya berhasil dibekuk karena nyalinya ciut mendengar letusan senjata api milik anggota Satres Anti Narkoba Polresta Padang. Saat digeledah, petugas menemukan 4 paket kecil ganja kering di saku celana Faruk. Rencananya ganja tersebut akan dijual Faruk kepada para nelayan yang hendak melaut. Sepak terjang Faruk sebagai pengedar ganja telah lama menjadi catatan pihak kepolisian, tapi Faruk selalu lolos dari incaran polisi karena bapak satu anak ini sangat lihai menjalankan bisnis haramnya. Modusnya Faruk selalu menjual narkoba kepada nelayan yang sedang melaut. Dengan cara itu, Faruk selalu bisa memastikan siapa pembelinya. Tak hanya itu, Faruk juga merasa aman karena bertransaksi di tengah laut yang tak diketahui oleh orang lain. Setelah melakukan pengintaian selama 4 hari, petugas akhirnya mencium keberadaan Faruk. Selasa sore, nelayan yang cuma tamat SMP ini berhasil dibekuk. Jadi kami pada sore ini berdasarkan hasil penyelidikan anggota Satres Narkoba Polresta Padang selama 4 hari, akhirnya kami berhasil mengamankan 1 orang tersangka dengan inisial F. Suatu saat penangkapan kita menemukan 4 paket kecil narkotika jenis ganja. Kita terapkan untuk kepada tersangka pasal pengedar. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut itu akan kita koordinasikan dengan anggota penyidik. Tersangka saat ini diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang untuk mengetahui sumber narkotika jenis ganja yang diperdagangkan Faruk. Tersangka dijerat dengan pasal 111 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Sejak 2 pekan terakhir, harga gula di Kota Padang mulai merangkak naik. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu oleh kurangnya pasokan gula dari daerah-daerah penghasil gula, seperti daerah Lampung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti yang terlihat di warung-warung pengecer gula pasir. Saat sekarang gula dijual seharga Rp17.000 per kilogram, naik 20% dari harga jual sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, naiknya harga gula pasir diakibatkan kurangnya pasokan dari daerah yang memproduksi gula, yakni Lampung dan Pulau Jawa. Dengan demikian, hukum pasar akan berjalan dengan alami, harga akan naik saat pasokan berkurang dan permintaan bertambah. Kenaikan harga gula ini telah terjadi sejak 2 pekan silam. Namun kenaikan harga tidak serta-merta menjadi Rp17.000. Namun kenaikannya merangkak secara perlahan dan biasanya naik Rp100 per kilogram. Kenaikan harga ini berlangsung setiap hari. Bahkan ada kalanya harga gula naik hingga 3 kali dalam sehari. Dalam kurun waktu 2 pekan, harga gula mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Diprediksi harga gula akan terus merangkak naik, mengingat tidak beberapa lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya di bulan suci Ramadan permintaan gula meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Harganya kisaran 17.000 per kilo. Sebelumnya Pak? Sebelumnya kita jual 14,5, 14 sampai 14,5. Terus 10 hari ini udah 120.000 naiknya sekarung. Kalau untuk sekarungnya biasanya harganya berapa itu Pak? Biasa kita beli terakhir 680. Untuk saat ini? Untuk saat ini udah sampai 820. Agar harga tidak terus melambung, pedagang berharap kepada pemerintah untuk ikut memantau kondisi ketersediaan gula di pasar dengan cara melakukan operasi pasar gula pasir.
Dengan demikian, harga gula tak lagi meroket dan bisa dikendalikan. Dari Padang, Robiham melaporkan.